Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini, kami dari kelompok 3 mata kuliah etika profesi akan memaparkan hasil diskusi kami atau mempresentasikan tentang organisasi dan kode etik profesi, di mana hasil diskusi ini kami telah lakukan selama beberapa hari belakang. Selain itu, tugas akhir dari mata kuliah etika profesi yang diampu oleh Bapak Arif Andi Subroto, ST MKOM. Selanjutnya, sebelum memaparkan hasil diskusi dari kelompok kami, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Di sini saya sendiri, Gede Indra Dibrata, dengan NIM 225150 2001110. Dilanjutkan dengan Haikal Thorik Ataya dengan NIM 225150 200111004. Dilanjutkan dengan Ahmad Fauzi Aranda dengan NIM 225150 200111007. Dan yang terakhir ada Javier Amesriansyah dengan NIM 225150 201111001. Mungkin bisa dilanjutkan. Di sini kami telah menyiapkan beberapa topik bahasan dari hasil diskusi kelompok kami. Yang pertama adalah latar belakang. Pada bagian ini, di sini kami membahas mengenai pentingnya kode etik profesi dalam organisasi, khususnya organisasi yang profesional. Selain itu, di sini juga terdapat rumusan masalah dan tujuan dari makalah yang kami buat. Dilanjutkan dengan tinjauan pustaka. Di sini terdapat landasan-landasan teori yang kami gunakan untuk melakukan analisis terhadap topik yang diberikan. Dan yang ketiga ada hasil dan pembahasan. Di sini berisi hasil serta pembahasan yang telah kami lakukan dari topik yang telah diberikan selama beberapa hari ke belakang. Dan yang terakhir terdapat kesimpulan ataupun penutup dari makalah yang telah kami buat. Selanjutnya. Baik, sebelum itu izinkan saya untuk menjelaskan sedikit mengenai apa itu organisasi dan apa kode etik serta pentingnya kode etik dalam organisasi. Nah, seperti yang kita ketahui bersama, organisasi merupakan suatu tempat berkumpulnya lebih dari satu orang atau beberapa orang yang memiliki tujuan yang sama, di mana organisasi ini tentunya berfungsi untuk mewadahi orang-orang tersebut untuk bisa saling berkomunikasi dan saling membantu satu sama lain untuk mencapai tujuan yang mereka inginkan. Nah, sedangkan kode etik sendiri merupakan aturan-aturan atau norma-norma yang berlaku bagi profesional, di mana kode etik ini berfungsi untuk mengatur tingkah laku dari profesional tersebut agar bisa melakukan tindakan-tindakan yang benar dan menghindarkan mereka dari tindakan-tindakan yang salah, khususnya dalam profesi yang mereka geluti. Tentunya kode etik dalam setiap organisasi itu berbeda-beda, menyesuaikan dengan konteks serta profesi serta tujuan dari organisasi tersebut. Nah, di sini pentingnya kode etik dalam organisasi ini berguna untuk mengatur atau membatasi tingkah laku dari anggota, baik itu pemimpin serta bawahannya, terhadap tingkah laku yang nantinya bisa dilakukan. Sehingga tentunya dengan adanya kode etik ini akan membawa organisasi tersebut meraih tujuan atau visi misi mereka dengan lebih cepat. Oke, dilanjutkan. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang dari topik yang telah kami ambil. Latar belakang. Seperti yang kita ketahui bersama, pada era digital yang terus berkembang, dengan seperti saat ini, peran teknologi informasi ini sangat penting dan semakin mendominasi hampir di semua aspek kehidupan. Organisasi dan kode etik profesi dalam teknologi informasi menjadi semakin penting. Organisasi yang mengatur profesi dalam teknologi informasi ini ada antara lain seperti Association for Computing Machinery atau disingkat dengan ACM, atau Institute of Electrical and Electronics Engineer atau IEEE. Nah, di mana kedua organisasi tersebut berperan dalam mengembangkan standar, panduan, dan prinsip-prinsip etika yang harus diikuti oleh para profesional IT. Nah, tentunya bisa dilihat dari kedua organisasi tersebut, di mana kedua organisasi tersebut memang berperan atau bertugas untuk membuat aturan-aturan khususnya kode etik bagi profesional yang bekerja di bidang IT. Hal ini membuktikan bahwa kode etik profesi itu sangat penting dalam dunia profesional. Mungkin bisa dilanjutkan.
Kode etik profesi ini mencakup aspek-aspek seperti privasi data, keamanan informasi, transparansi, dan tanggung jawab sosial, yang semuanya berdampak besar pada integrasi dan kepercayaan masyarakat terhadap teknologi informasi. Nah, kode etik yang ada pada bidang IT ini menuntut tanggung jawab yang besar dari para praktisi yang ada di bidang komputer untuk melaksanakan tugas dan fungsi mereka sebagai profesional yang sesuai dengan standar yang ditentukan oleh organisasi mereka masing-masing. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam tentang organisasi dan kode etik profesi khususnya dalam teknologi informasi sangatlah relevan dan juga penting dalam memastikan bahwa perkembangan teknologi ini berlangsung dengan integritas dan dampak positif bagi masyarakat secara keseluruhan. Nah, dengan kita mengikuti kode etik di setiap organisasi yang kita ikuti, tentunya hal itu juga tidak hanya berdampak positif bagi kita, tapi juga berdampak positif bagi organisasi serta lingkungan eksternal kita. Seperti itu. Bisa lanjutkan. Nah, di sini kami telah merumuskan beberapa masalah terkait topik yang telah kami buat. Di sini yang pertama mengenai bagaimana peran organisasi profesi dalam teknologi informasi dalam mengembangkan standar etika dan profesionalisme. Selanjutnya, apa saja komponen penting dari kode etik profesi di bidang teknologi informasi khususnya, dan bagaimana mereka mempengaruhi integritas dan kepercayaan masyarakat dalam teknologi. Selanjutnya ada bagaimana kode etik profesi IT di Indonesia dapat meningkatkan profesionalisme dan tanggung jawab sosial bagi para praktisi. Dan yang terakhir, dalam konteks era digital yang terus berkembang, bagaimana pemahaman mendalam tentang organisasi dan kode etik profesi IT. Nah, di mana bagaimana cara memastikannya perkembangan teknologi yang berintegritas dan memiliki dampak positif bagi masyarakat. Selanjutnya. Nah, dari rumusan masalah yang telah saya jelaskan sebelumnya, menghasilkan beberapa tujuan pembahasan dari makalah yang kami buat. Yang pertama, mengidentifikasikan dan menganalisis peran organisasi profesi dalam teknologi informasi dalam membentuk standar etika dan profesionalisme, menjelaskan elemen-elemen utama dari kode etik profesi di bidang teknologi informasi dan dampaknya terhadap kepercayaan masyarakat. Yang ketiga ada mengevaluasi pengaruh kode etik profesi IT di Indonesia dalam meningkatkan profesionalitas dan tanggung jawab sosial bagi para praktisi. Dan yang terakhir ada menyelidiki bagaimana pemahaman tentang organisasi dan kode etik profesi, khususnya profesi IT, dapat berkontribusi pada pengembangan teknologi yang etis dan berkelanjutan. Nah, di sini juga kami telah menganalisis manfaat-manfaat yang akan didapatkan ketika seseorang membaca dari makalah kami. Yang pertama ada memberikan wawasan mengenai pentingnya standar etika dan profesionalisme dalam industri teknologi informasi, membantu pembaca memahami bagaimana kode etik profesi IT dapat memperkuat atau meningkatkan integritas dan kepercayaan masyarakat dalam bidang teknologi. Yang ketiga ada menyediakan rekomendasi bagi para praktisi di Indonesia untuk meningkatkan profesionalisme dan kepatuhan terhadap standar etika. Dan yang terakhir ada memberikan kontribusi dalam diskusi tentang pentingnya etika dalam pengembangan teknologi yang berkelanjutan dan bermanfaat bagi masyarakat secara luas. Nah, itu merupakan pembukaan yang saya jelaskan. Selanjutnya mengenai tinjauan pustaka atau landasan teori akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai tinjauan pustaka mengenai topik kami. Pengertian organisasi profesi. Menurut Prayoga tahun 2019, organisasi profesi adalah sebuah entitas yang dibentuk oleh dua orang atau lebih yang memiliki profesi yang serupa dengan tujuan bersama. Contoh organisasi profesi IT yang ada di Indonesia. Yang pertama, Ikatan Profesi Komputer dan Informatika Indonesia atau IPKIN. IPKIN merupakan organisasi keprofesian IT yang sudah berdiri cukup lama di Indonesia. Organisasi ini didirikan berdasarkan pada penggunaan komputer pertama kali di Indonesia pada tahun 1962. Organisasi ini didirikan oleh Sondang P. Siagian sebagai ketuanya. Tujuan dari organisasi ini adalah untuk
mengembangkan teknologi informasi dan bidang komputer demi menunjang pembangunan nasional Indonesia. Dan yang kedua, Asosiasi Piranti Lunak Telematika Indonesia atau ASPILUKI. ASPILUKI adalah asosiasi IT yang dipimpin oleh Jarod Subiantoro, beranggotakan perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang piranti lunak dan perusahaan jasa teknologi informasi. Dibentuk pada tahun 1990, berperan sebagai wadah komunikasi, konsultasi, pembinaan, dan koordinasi antar anggota. ASPILUKI juga berperan dalam mengembangkan karya cipta bekerja sama dengan pemerintah dalam hal undang-undang hak cipta, serta menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan bidang keilmiahan, teknologi informasi, dan industri software. Pengertian kode etik. Menurut Ginting, tahun 2010, kode etik merupakan sistem norma, nilai, dan aturan profesional yang terdokumentasi dengan jelas yang menjelaskan apa yang dianggap benar dan salah bagi para profesional yang menjadi bagian dari sebuah organisasi profesi. Kode etik seorang programmer. Seorang programmer tidak boleh membuat atau mendistribusikan malware. Yang kedua, seorang programmer tidak boleh menulis kode yang sulit diikuti dengan sengaja. Yang ketiga, seorang programmer tidak boleh menulis dokumentasi yang salah dengan sengaja. Yang keempat, seorang programmer tidak boleh menggunakan ulang kode dengan hak cipta. Yang kelima, tidak boleh mencari keuntungan tambahan dari proyek yang didanai oleh pihak kedua. Yang keenam, tidak boleh mencuri software khususnya development tool. Yang ketujuh, tidak boleh menerima dana tambahan dari berbagai pihak eksternal dalam suatu proyek. Yang kedelapan, tidak boleh menulis kode dengan sengaja menjatuhkan kode programmer lain. Yang kesembilan, tidak boleh membeberkan data-data penting karyawan dalam perusahaan. Yang ke-10, tidak boleh memberitahu masalah keuangan pada pekerja dalam pengembangan suatu program. Yang ke-11, tidak pernah mengambil keuntungan dari pekerjaan orang lain. Yang ke-12, tidak boleh mempermalukan profesinya. Ke-13, tidak boleh secara asal-asalan menyangkal adanya bug dalam aplikasi. Yang ke-14, tidak boleh mengenalkan bug yang ada di dalam software yang nantinya programmer lanjutkan untuk mengerjakan. Yang terakhir, terus mengikuti pada perkembangan ilmu komputer. Selanjutnya yaitu fungsi organisasi profesi. Menurut Ginting tahun 2020, terdapat beberapa fungsi dari organisasi profesi. Pertama, organisasi profesi mengatur keanggotaannya dengan menentukan kebijakan tentang syarat-syarat keanggotaan, struktur organisasi, dan aturan yang lebih rinci dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Kedua, organisasi ini berupaya membantu anggotanya untuk terus memperbarui pengetahuannya sesuai dengan perkembangan teknologi yang terus berlangsung. Ketiga, organisasi profesi bertanggung jawab menetapkan standar pelaksanaan sertifikasi profesi bagi anggotanya, termasuk syarat-syarat dan teknis pelaksanaan sertifikasi. Keempat, organisasi ini memiliki peran penting dalam merumuskan kebijakan etika profesi yang wajib diikuti oleh seluruh anggotanya. Terakhir, organisasi profesi juga memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi kepada anggotanya yang melanggar kode etik profesi yang telah ditetapkan. Selanjutnya, fungsi kode etik profesi. Menurut Payoga tahun 2019, tujuan dari kode etik adalah untuk memastikan bahwa individu yang bekerja dalam suatu profesi dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan sebaik mungkin, serta memberikan pelayanan yang optimal kepada mereka yang memanfaatkan jasa profesi tersebut. Selanjutnya, pandangan umum tentang profesi IT di Indonesia. Menurut Ginting tahun 2010, terdapat 4 kelompok profesi IT di Indonesia, yaitu bidang perangkat lunak atau software, bidang perangkat keras atau hardware, bidang operasional sistem atau sistem operasi, dan bidang bisnis teknologi informasi. Selanjutnya. Kemudian, bab selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Selanjutnya.
Peran organisasi profesi dalam teknologi informasi. Organisasi profesi di bidang teknologi informasi memiliki peran krusial dalam menetapkan standar etika dan profesionalisme. Menurut Ginting, tahun 2020, organisasi-organisasi ini mengurus masalah keanggotaan, memberikan dukungan kepada anggotanya untuk memperbarui pengetahuan mereka dan menetapkan standar untuk proses sertifikasi profesi. Sebagai contoh, di Indonesia, IPKIN atau ICS telah mengambil langkah-langkah penting untuk meningkatkan penggunaan teknologi informasi dalam mendukung pembangunan nasional. Ini menunjukkan bahwa organisasi profesi tidak hanya berfokus pada aspek teknis, tapi juga memberikan kontribusi yang signifikan dalam pembangunan sosial dan ekonomi. Selanjutnya, Selanjutnya, ada komponen penting dari kode etik profesi teknologi informasi. Menurut Ginting pada tahun 2010, kode etik profesi dalam bidang teknologi informasi mencakup prinsip-prinsip dasar seperti integritas, objektivitas, dan kompetensi. Prinsip-prinsip ini memiliki signifikansi penting dalam memastikan bahwa praktisi TI menjalankan tugas mereka dengan etika yang tinggi, yang pada akhirnya akan meningkatkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap teknologi. Prinsip-prinsip seperti transparansi dan tanggung jawab sosial juga memiliki peranan kunci dalam mengatasi masalah-masalah seperti privasi data dan keamanan informasi. Kemudian, pengaruh kode etik profesi IT di Indonesia dalam meningkatkan profesionalitas dan tanggung jawab sosial para praktisi. Menurut Aliansyah, peran sentral dari etika profesi dalam teknologi informasi adalah untuk memelihara tingkat kepercayaan dan integritas di antara para profesional dan masyarakat yang bergantung pada teknologi informasi. Dalam era digital yang terus berkembang, masalah keamanan data telah menjadi salah satu tantangan utama yang memiliki dampak signifikan terhadap individu, organisasi, dan masyarakat secara keseluruhan. Pelanggaran keamanan data, termasuk serangan cyber, pencurian identitas, dan pelanggaran privasi, dapat mengakibatkan kerugian finansial, kehilangan data penting, merusak reputasi, dan bahkan mengancam keamanan nasional. Kemudian etika profesi di bidang teknologi informasi mengacu pada seperangkat prinsip dan standar moral yang mengatur perilaku dan tindakan para profesional teknologi informasi. Ini mencakup nilai-nilai yang terkait dengan penggunaan, pengembangan, dan manajemen teknologi informasi serta tanggung jawab moral terhadap pengguna, masyarakat, dan lingkungan. Prinsip-prinsip dasar keamanan data melibatkan aspek kerahasiaan, integritas, ketersediaan, dan keutuhan data. Ini berarti memastikan bahwa data hanya diakses oleh pihak yang berwenang, mencegah perubahan data tanpa izin, memastikan data tersedia saat dibutuhkan, dan melindungi data dari manipulasi. Dan tanggung jawab profesional teknologi informasi terkait keamanan data melibatkan pengembangan sistem yang aman, pengelolaan akses yang dibatasi hanya kepada pihak yang berwenang, pemantauan serta deteksi ancaman keamanan, serta memberikan pelatihan dan meningkatkan kesadaran keamanan kepada pengguna. Pelanggaran keamanan data dapat mengakibatkan hilangnya kepercayaan pelanggan, dampak finansial yang signifikan, pelanggaran privasi, dan konsekuensi hukum serta sanksi. Selanjutnya, bagaimana kontribusi organisasi dan kode etik profesi IT terhadap teknologi yang berkelanjutan? Dalam era digital, pemahaman mengenai organisasi dan kode etik profesi dalam bidang teknologi informasi memiliki signifikansi yang besar. Organisasi profesi memiliki peran kunci dalam memastikan bahwa perkembangan teknologi berlangsung secara etis dan berkelanjutan. Mereka menyediakan platform bagi para praktisi untuk bekerja sama, berbagi pengetahuan, dan terus mengembangkan pemahaman mereka tentang praktik terbaik dalam industri. Ini juga berkontribusi dalam mengatasi berbagai tantangan etika yang muncul seiring dengan kemajuan teknologi. Lalu yang terakhir ada kesimpulan,
yang dapat kami tarik berdasarkan pembahasan kami pada topik makalah ini. Organisasi Profesi Teknologi Informasi seperti IPKIN atau ICS di Indonesia memegang peranan penting dalam menetapkan standar etika dan profesionalisme yang tidak hanya berfokus pada aspek teknis, tetapi juga memberikan kontribusi signifikan dalam pembangunan sosial dan ekonomi. Kode etik profesi TI yang mencakup prinsip-prinsip dasar seperti integritas, objektivitas, dan kompetensi memiliki signifikansi penting dalam memastikan praktisi TI menjalankan tugas mereka dengan etika tinggi. Prinsip-prinsip ini meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap teknologi, terutama dalam mengatasi masalah privasi data dan keamanan informasi. Secara keseluruhan, organisasi profesi dan kode etik profesi memainkan peran penting dalam memastikan integritas, profesionalisme, dan perkembangan berkelanjutan dalam industri teknologi informasi, yang pada gilirannya membantu membangun kepercayaan masyarakat dan melindungi kepentingan masyarakat secara luas dalam era digital yang dinamis ini. Berikut ini merupakan daftar referensi dari makalah yang kami buat. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.